Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Hidayanti dari Pendidikan IPS 3 semester 7 UIN Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah White Collar Crime yang diampu oleh Ibu Asrina Mardia SHIMO. Adapun judul studi kasus saya yaitu kompetisi dan pencurian identitas. Studi kasus warga Marelan Raya, Gang Swadaya, Kelurahan Tanah Ratus, Kecamatan Medan Marelan. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempermudah dalam pembuatan laporan White Collar Crime yang berjudul Kompetisi dan Pencurian Identitas Studi Kasus Warga Marelan Raya, Gang Swadaya, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan. Tak lupa juga sholawat dan salam kita junjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung aja ya ke materi yang akan dibahas. Saya akan membahas beberapa poin penting dalam video ini. Yang pertama yaitu pengertian dari kompetisi atau persaingan usaha. Lalu yang kedua ada dampak negatif, selanjutnya ada dampak positif dari persaingan usaha. Kemudian peran KPPU yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha, lalu ada pengertian dari pencurian identitas, kemudian ada simulasi dan contoh kasus. Dan di berikutnya saya akan membicarakan mengenai hasil wawancara dari berbagai orang yang terdapat di wilayah Marelan Gang Swadaya. Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya adalah persaingan itu sendiri, lalu juga bisa bertanding atau berkompetisi. Kemudian persaingan ini dilakukan oleh perseorangan atau organisasi untuk mencapai target tujuan yang mereka inginkan, seperti omset, lalu juga ada konsumen, kemudian ada sumber daya dan keperluan lainnya. Persaingan usaha juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan persaingan usaha dengan praktek monopoli dan juga persaingan secara tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang satu dengan yang lain secara independen untuk menarik minat konsumen dengan menawarkan barang dengan kualitas yang baik ataupun jasa dengan kualitas yang baik pula. Baik, dalam kamus manajemen, persaingan bisnis itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada persaingan secara sehat atau healthy competition. Persaingan ini adalah persaingan antara perusahaan-perusahaan atau juga pelaku bisnis yang diyakini tidak akan menuruti atau melakukan tindakan yang tidak layak dan lebih menekankan pada etika-etika bisnis yang ada. Lalu yang kedua ada persaingan gorok leher atau cutthroat competition, di mana persaingan ini adalah bentuk dari persaingan antara beberapa pihak yang melakukan segala cara untuk memenangkan kompetisi. Sampai cara-cara yang tidak halal juga mereka lakukan, dan sehingga salah satu pihak akan tersingkirkan kemudian menjual barang atau jasa mereka di bawah harga pasar. Dalam sebuah bisnis pasti ada namanya pesaing. Dimanapun, produk apapun, dalam bentuk apapun pasti ada perusahaan atau perorangan yang menawarkan jasa atau barang yang sama dengan yang kita tawarkan. Inilah yang dinamakan dengan pesaing. Nah, dalam bisnis kita tidak hanya memerlukan modal saja, namun kita harus mengetahui teknik-teknik dalam berbisnis. Inilah kita harus mengenali 4 pesaing dalam bisnis. Akan saya sebutkan satu persatu. Yang pertama ada persaingan generik atau yang lebih dikenal dengan persaingan target pasar. Persaingan ini terjadi karena target konsumen yang sama atau masyarakat konsumen yang sama. Yang kedua adalah persaingan bentuk. Persaingan bentuk ini terjadi karena salah satu perusahaan memproduksi barang atau produk yang sama dengan perusahaan lainnya. Salah satunya contohnya adalah perusahaan teh botol sosro dengan susu ultra. Yang ketiga ada persaingan industri. Persaingan jenis ini terjadi ketika perusahaan membuat produk atau produk kelas yang sama. Misalnya saja pada produk minuman kemasan. Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya membuat produk minuman kemasan dengan ciri khas mereka sendiri, dan disinilah terjadi yang namanya persaingan bisnis.
Lalu yang terakhir ada persaingan merek. Persaingan merek ini terjadi ketika sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya memiliki produk yang sama namun dengan merek yang berbeda-beda. Salah satunya contohnya tuh ya, seperti perusahaan teh botol Sistri, lalu juga ada teh pucuk, teh kotak. Mereka sama-sama menjual produk yang sama, yaitu teh, namun dengan merek yang berbeda. Di sini adanya persaingan antara perusahaan ini dengan perusahaan yang satunya, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas dampak positif dari adanya kompetisi persaingan bisnis. Kompetisi ini bisa diarahkan pada kesiapan diri dan juga kesiapan mental kita untuk menghadapi pesaing-pesaing di luar sana, tentunya untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan kita. Kemudian ini juga menjadi faktor penggali dan pengembangan potensi pada diri kita dalam menghadapi berbagai pesaing-pesaing bisnis yang ada di luar sana. Persaingan bisnis ini dapat mendorong para pembisnis untuk terus meningkatkan kualitas dari produk yang mereka ciptakan, sehingga membuat para konsumen puas dengan produk yang mereka berikan. Kemudian juga persaingan bisnis ini memiliki dampak positif bagi pemerintahan Indonesia. Sejak Indonesia dilanda oleh krisis moneter dan mulai bermunculan usaha-usaha kecil yang kemudian menyerap para tenaga kerja yang akhirnya memiliki penghasilan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pandangan kompetisi yang seperti itu, maka kita menganggap bahwa kompetitor bukan sebagai lawan, namun sebagai partner yang dapat memotivasi kita untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, hal ini juga menjauhi kita dari permusuhan ataupun konflik antara perusahaan-perusahaan lain di luar sana. Seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak negatif dari adanya persaingan bisnis. Yang pertama adalah kemungkinan terjadinya pelanggaran etika bisnis. Lalu yang kedua adalah kesulitan tumbuhnya bisnis kecil. Yang ketiga adalah persaingan harga. Lalu yang terakhir adalah dapat memunculkan monopoli dalam persaingan yang liar. Selanjutnya itu saya akan membahas mengenai peran KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Nah, KPPU ini sudah berjalan 20 tahun dan berkontribusi terhadap perbaikan ekonomi di negara Indonesia melalui penegakan hukum persaingan usaha, melakukan koreksi kebijakan melalui pemberian saran, pertimbangan kepada pemerintah yang berpotensi menyebabkan persaingan usaha secara tidak sehat. Dan KPPU ini melakukan penilaian terhadap korporasi yang melakukan merger akuisisi dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa KPPU memperoleh mandat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kemitraan. Beberapa sektor telah mengalami perubahan yang signifikan seiring peran KPPU di dalamnya. Sebut saja hal ini terjadi di sektor telekomunikasi, penerbangan, pengadaan barang atau jasa, dan sektor lainnya. Keberadaan KPPU sebagai lembaga untuk menegakkan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan berbagai fungsi yang dimiliki diharapkan dapat membuat iklim berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat ataupun wajar. Mengingat perkembangan perekonomian yang sangat begitu pesat, maka peran KPPU harus lebih efektif dalam bekerja untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka menjaga persaingan usaha yang sehat dan wajar bagi semua pelaku usaha yang ada di Indonesia. Selain itu, diperlukan legislative review terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta aturan mengenai proses penyelidikan yang dilakukan KPPU beserta hukum acara dalam proses persidangannya KPPU. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pencurian identitas. Identitas adalah suatu hal yang berharga bagi setiap individu yang dimiliki. Kejahatan dalam pencurian identitas tidak hanya menjadi pusat perhatian umum akhir-akhir ini, tetapi juga merupakan masalah umum sebelum adanya teknologi informasi internet. Lalu, pencurian identitas ini adalah tindakan menggunakan informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik informasi asli seperti nomor jaminan sosial, nama, alamat,
nomor handphone, terus juga nomor SIM atau informasi identitas lainnya untuk menyamarkan identitas mereka, dan hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian dari pihak yang diambil atau yang dicuri identitasnya. Selama masa teknologi yang lebih mudah diakses dan permintaan informasi yang tinggi, kejahatan pencurian identitas ini telah menjadi kejahatan yang mudah dilakukan dengan mengurangi rasa takut tertangkap atau dituntut. Maka dari itu, pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga informasi identitas mereka juga perlu ditekankan, karena pencurian identitas dapat melalui berbagai macam jalur dan cara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori dan simulasi pencurian identitas. Nah, kategori pencurian identitas ini ada terbagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama adalah criminal identity theft. Ini adalah ketika seorang penjahat secara ilegal mengidentifikasikan diri mereka ke polisi atau petugas sebagai individu yang lain. Dalam beberapa kasus, penjahat sebelumnya memperoleh dokumen identitas yang dikeluarkan negara menggunakan kredensial atau pengesahan dari pihak ketiga yang dicuri dari orang lain atau hanya menunjukkan ID palsu. Di sini korban kemungkinan besar mendapat terjerat kasus yang serius. Berikut adalah keterangan dari simulasi criminal identity theft. Yang pertama, pelaku melakukan sebuah tindakan kriminal. Lalu pelaku menggunakan identitas palsu, lalu dakwaan dikirim ke korban yang telah dicuri identitasnya, dan kemudian pelaku bersih dari pelanggaran yang dia lakukan. Selanjutnya ada financial identity theft, yaitu ketika seorang ingin mendapatkan informasi ekonomis atas nama orang lain. Ini termasuk mendapatkan kredit, pinjaman, dana, barang, atau jasa. Dalam garis besarnya adalah pencurian identitas finansial untuk mendapatkan keuntungan materi dari identitas yang mereka curi. Seperti ini simulasinya. Pelaku melakukan sebuah transaksi atau penarikan. Pelaku menggunakan identitas palsu, kartu kredit, atau identitas lainnya yang dapat mengambil duit dari situ. Kemudian tagihan atau pemberitahuan dibebankan kepada si korban. Lalu pelakunya menikmati hasil. Kemudian yang ketiga ada identity cloning. Dalam situasi ini, pencuri identitas menyamar sebagai orang lain untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Biasanya untuk mendapatkan beberapa keuntungan dari cloning identitas tersebut. Contohnya seperti poster, label yang diberikan kepada orang lain yang menggunakan foto atau informasi orang lain di situs jejaring sosial. Seperti ini simulasinya ya. Pertama, pelaku melakukan cloning identitas. Lalu yang kedua, pelaku menggunakan identitas palsu seperti foto, aktivitas, nama, tanggal, dan informasi lainnya. Mendapatkan keuntungan dengan cara mengaku-ngaku. Kemudian pelakunya mendapatkan hasil. Lalu selanjutnya ada medical identity theft, di mana ini adalah pencurian asuransi, pencurian medical atau kesehatan. Jika pencuri memiliki informasi asuransi korban atau kartu asuransi, maka mereka dapat mencari perhatian medis seolah-olah seperti korban itu sendiri. Seperti ini simulasinya. Pelaku melakukan klaim kesehatan. Kemudian pelaku menggunakan identitas palsu seperti nama, tanggal lahir, nomor kebijakan, kode diagnosis, lalu nomor jaminan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian tagihan dan diagnosis dikirim ke korban, dan pelaku tidak terkena tagihan. Identity theft, pencurian identitas anak, terjadi ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Si penipu dapat berupa anggota keluarga, teman, atau bahkan orang asing menargetkan anak-anak. Jumlah jaminan sosial anak dihargai karena mereka tidak memiliki informasi yang terkait dengan mereka. Pencuri ini dapat membuat jalur kredit, mendapatkan SIM, atau bahkan membeli rumah dengan identitas anak. Dan ini simulasinya yaitu pelaku mencuri identitas anak, kemudian pelaku menggunakan identitas palsu, lalu tagihan atau pemberitahuan dibebankan kepada korban, dan akhirnya pelaku menikmati hasil.
Baik, saya akan memberikan contoh kasus dari 5 kategori pencurian identitas yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada pencurian dan penggunaan identitas palsu dari Lee Harvey Oswald dalam kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke-53. Dalam kasus pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke-53, terdapat indikasi pemalsuan data dalam kasus pembunuhan tersebut, di mana kasus ini berhasil menemui titik terang ketika jaksa distrik Orleans, Paris, yaitu Jim Garrison mencurigai bahwa pembunuh presiden adalah pembunuh yang melibatkan lebih dari satu orang. Dan setelah pengusutan yang panjang diketahui bahwa beberapa dokumen tersangka telah dipalsukan oleh seseorang yang tidak dikenal, yaitu memakai identitas untuk bepergian melalui bandara ke negara Kuba, yang itu merupakan tindakan membelot dan juga orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Yang kedua ada spamming dan carding di Jawa Timur yang merugikan 500 juta. Ini termasuk dalam financial identity theft. Polda Metro Jaya Timur mengungkap kejahatan ITE dilakukan dengan spamming dan carding. Pelaku pencurian data kartu kredit milik orang lain yang kemudian digunakan untuk membeli barang melalui online dengan kartu tersebut. Pelaku melakukan pola kejahatan dengan menggunakan ponsel pintar. Pertama, mereka melakukan masuk ke akun palsu di Apple dan PayPal. Dari akun tersebut, mereka bisa mencuri data berupa nomor kartu kredit, tanggal expired. Setelah itu mereka menggunakan nomor kartu kredit untuk membeli barang-barang secara online. Kemudian yang ketiga ada pemalsuan akun media sosial Facebook sutradara Hanung Bramantyo. Ini termasuk dalam identity cloning. Dalam kasus ini, pelaku memasang informasi nama dan identitas serta foto profil yang dibuat seolah-olah itu adalah Hanung. Dengan adanya akun Facebook palsu itu, Hanung merasa dirugikan. Pasalnya, pelaku meminta sejumlah uang kepada teman-teman di akun Facebook palsu itu, mengatasnamakan dirinya sendiri. Pelaku dilaporkan atas tuduhan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan pasal 27 dan 49 Undang-Undang ITE. Kemudian selanjutnya ada pencurian data healthcare setengah penduduk Norwegia. Ini termasuk dalam medical identity theft. Seorang hacker atau kelompok hacker yang tidak dikenal berhasil melanggar sistem kesehatan dan dilaporkan mencuri data pribadi dan catatan kesehatan sekitar 2,9 juta orang Norwegia dengan total 5,2 juta penduduk negara tersebut. HealthSouth adalah organisasi kesehatan yang mengelola rumah sakit di wilayah Tenggara Norwegia. Pencurian identitas anak yang menimpa bayi yang bernama Andrew Brooke dan Rebecca di Amerika, ini termasuk dalam child identity theft. Bayi berumur 3 pekan di Amerika, Andrew Brooke, menjadi korban pencurian identitas setelah orang tuanya menemukan surat tagihan senilai 873.000 atas nama bayi mereka. Setelah dibaca, tagihan itu untuk perawatan medis di sebuah klinik serta pembelian obat penghasilan sakit jenis narkotik untuk cedera punggung akibat kerja berat. Kejadian tak jauh berbeda dengan dialami oleh Michael Bartholomew, orang tua dari anak yang bernama Rebecca, ketika hendak membuat rekening untuk putrinya yang berusia 3 tahun. Michael mendapati nomor jaminan sosial Rebecca yang belum pernah digunakan ternyata telah dimanfaatkan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu lokasi dan objek penelitian. Studi kasus ini dilakukan di Kampung Melayu, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Gang Swadaya tentunya. Ada 3 orang yang saya wawancarai. Yang pertama adalah Ibu Mas Nawiya Nasution dengan umur 45 tahun, pekerjaannya adalah seorang wirausaha. Kemudian yang kedua ada Farhan Sauki Abdi yang umurnya adalah 17 tahun, statusnya adalah sebagai seorang pelajar. Dan yang ketiga ada Rosa Salsabila, umur 13 tahun, statusnya sebagai pelajar juga. Hasil wawancara dengan Ibu Mas Nasution bahwa ibu tersebut adalah seorang wirausaha yang menekankan persaingan sehat, di mana dia meyakinkan bahwa rezeki yang didapatkan oleh masing-masing individu itu sudah ditetapkan, sehingga kita tidak perlu melakukan adanya monopoli atau persaingan tidak sehat. Begitu beliau katakan dari wawancara yang dilakukan pada 14 Februari 2021.
Lalu selanjutnya ada hasil wawancara dengan Farhan Sauki Abdi Harahap, seorang pelajar berusia 17 tahun. Saat diwawancarai, Farhan tidak mengetahui bahwa ada indikasi pencurian identitas melalui pembukaan website dalam internet, melalui iklan-iklan seperti iklan judi, iklan poker, iklan lain sebagainya. Tanpa sadar ia mengklik iklan tersebut. Kemudian saya menekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam hal mengklik berbagai iklan yang ada di situs jejaring sosial, karena itu bisa saja indikasi pencurian identitas begitu. Kemudian hasil wawancara dengan Rosa Salsabila, umur 13 tahun, sebagai pelajar. Adik ini mengatakan bahwa sering mendapatkan link atau pesan berantai dari WhatsApp, dan dari sini itu juga bisa mengindikasikan untuk mencuri identitas dari si Rosa. Kemudian saya menekankan bahwa kepada adik ini untuk segera berhati-hati dan terlebih dahulu mengecek informasi apakah link yang diberikan dari pesan berantai itu adalah benar atau hoax gitu. Dan ini juga dapat mengidentifikasikan bahwa adanya pencurian identitas yang dilakukan di berbagai jejaring sosial atau internet. Baik, kesimpulan, saya akan membacakan kesimpulan yang sudah didapatkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui atau yang belum sadar akan pentingnya menjaga identitas mereka, karena kan kita semakin majunya zaman, teknologi juga semakin canggih dan pencurian identitas juga semakin mudah untuk mencuri identitas dari berbagai masyarakat ataupun warga sekitar. Kemudian kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi kita. Kemudian dalam hal kompetisi kita harus bersaing dengan sehat seperti itu. Dan kesimpulan terakhir adalah dalam dunia persaingan usaha dikenal dengan dinamika persaingan, yang berarti perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan. Kemudian identitas adalah suatu identitas yang berharga bagi setiap individu yang dimilikinya. Kejahatan ini sudah ada sebelum adanya teknologi informasi internet seperti itu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi, apalagi pada saat ini tuh teknologi informasi itu sangat-sangat mudah sekali diakses dimanapun dan kapanpun oleh si pencuri identitas tersebut. Terima kasih, baik segitu dulu pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih kepada Ibunda Asrina Mardia SHIM HUM. Lalu terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya yang telah menonton video ini sampai akhir ini. Segala kekurangan pasti ada dalam setiap manusia, dan saya memohon maaf jika ada kekurangan kata-kata atau juga kesalahan dalam hal perilaku saya dalam video ini. Saya ucapkan maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.